Timnas Indonesia akan memainkan laga penentuan melawan Malaysia pada matchday kelima Grup B Piala AFF 2020. Laga terakhir di Grup B ini akan digelar di Bishan Stadium Singapura, Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021, malam WIB. Timnas Indonesia, Vietnam, dan Malaysia masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2020 dan 2 tiket akan ditentukan pada pertandingan penutup Grup B. Timnas Indonesia memimpin dengan koleksi 7 poin, unggul selisih gol atas Vietnam di posisi kedua. Malaysia, meski cuma memiliki 6 poin, masih sangat berpeluang lolos. Dengan asumsi bahwa Vietnam akan dengan mudah mengalahkan Kamboja pada partai terakhirnya, maka 1 tiket semifinal Piala AFF 2020 akan diperebutkan oleh Timnas Indonesia dan Malaysia. Lantas, alasan apa saja yang membuat Timnas Indonesia bakal mengalahkan Malaysia dan lolos ke semifinal Piala AFF? Kabar buruk menimpa Malaysia jelang laga hidup mati kontra Timnas Indonesia pada Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021. Butuh kemenangan demi meraih tiket semifinal Piala AFF 2020, dua bek tengah mereka mengalami cedera. Mereka adalah Aidil Zafwan dan Sahrul Saad, duet lini pertahanan Malaysia yang mengalami masalah saat bersua Vietnam pada laga ketiga mereka di Piala AFF 2021 minggu kemarin. Dinukil dari Vokef, keduanya menderita cedera hamstring. Jelang duel kontra Timnas Indonesia, pelatih Malaysia, Tan Cheng Ho, ragu apakah anak buahnya itu bisa dimainkan atau tidak. Malaysia juga diterpa isu tak sedap sebelum dan selama Piala AFF 2020. Suporter tim negeri jiran sejak awal cemberut karena Tan Cheng Ho hanya membawa 24 pemain saja, dan ketika banyak yang terpapar COVID-19, ia tampak gusar. Memang, 3 dari 4 pemain yang positif sudah bisa bertanding jika tes terbaru menunjukkan mereka negatif. Tapi Cheng Ho punya persoalan rumit lainnya. Walaupun intens memantau latihan mereka secara online karena masa karantina, tetap saja tidak akan sama. Latihan online dan berbarengan di tim punya nuansa berbeda, kata Cheng Ho dinukil dari hamatro.com. Mudah-mudahan 3 pemain ini dapat berlatih dalam keadaan terbaik. Selain itu, ada huru hara yang melibatkan Guilherme de Paula, striker naturalisasi Malaysia. Ia kecewa sampai melempar botol air minum kemasan plastik ketika ditarik keluar pada laga perdana. Faktor ketiga tentu saja datang dari Timnas Indonesia itu sendiri. Keberhasilan menahan imbang Vietnam niscaya jadi menambah kepercayaan diri Evan Dimas dan kawan-kawan. Di sisi lain, Timnas Indonesia terbukti sanggup memainkan strategi yang tidak itu-itu saja. Ketika menghadapi Vietnam, pelatih Shin Tae-yong menerapkan taktik ultra defensif sehingga membuat lawan tak berkutik. Ini jadi modal bagus jika Timnas Indonesia kembali memakai pola serupa. Sebab, jika Vietnam yang menang 3-0 lawan Malaysia bisa ditahan imbang tanpa gol, strategi bertahan seharusnya sudah cukup membuat negeri jiran kepayahan menembus pertahanan merah putih. Hasil imbang saja kontra Malaysia cukup meloloskan Timnas Indonesia. Jika ada mukjizat Kamboja mengalahkan Vietnam dengan skor besar, Malaysia akan menemani Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2020.